never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you, it's time for you to go. Halo semuanya, selamat datang di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Masih jam 6 pagi ya. Semalam gue sampai sekitar jam 12 sampai sini. Terus nginep dulu di penginapan. Subuh-subuh jam 5 udah bangun. Sekarang kita start pendakian mulai jam 6. Cuaca sih agak mendung sih dari semalam, dan hopefully hari ini bakal bersahabat. Semoga. Setelah terjadi sedikit drama dalam prosesi maksi, akhirnya rombongan gue yang terdiri dari gue, Nurul, dan Budi diizinkan untuk melakukan pendakian pada pukul 8. Jalur yang gue pilih untuk melakukan pendakian kali ini adalah jalur Cibodas. Walaupun treknya panjang, namun jalur ini lebih bersahabat dibanding jalur lainnya, yakni jalur Putri dan Salabintana. Selain itu, jalur ini juga menjadi satu dengan kawasan wisata lain seperti Telaga Biru, Curug Ciberem, dan Air Panas. Jadi jangan heran ya kalau ketemu banyak traveler juga yang datang, tapi nggak semuanya melakukan pendakian. Kontur jalur pendakian Gunung Gede sendiri didominasi oleh bebatuan keras, bukan favorit gue ya, karena hentakan langkah jadi terasa banget. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 km dari pos masuk, kita akan menemui Telaga Biru. Telaga Biru sendiri merupakan danau kecil di ketinggian 1575 mdpl. Disebut Telaga Biru karena danau ini memang tampak kebiruan kalau terkena paparan sinar matahari. Hal ini disebabkan oleh ganggang yang berwarna biru. Oh iya, by the way, air di Telaga Biru tuh bisa diminum ya. Jadi kalau lo kehabisan air, lo bisa ambil dulu di sini. Nah, nggak begitu jauh dari Telaga Biru, selanjutnya kita akan melewati Rawa Gayonggong. Ini merupakan spot bonus nih buat pendaki yang lewat jalur Cibodas, karena nggak akan ditemuin di jalur lainnya. Selain karena jalurnya udah dipasangin jembatan, jadi untuk jalan lebih enak. Pemandangannya juga bagus banget nih. Nggak heran juga banyak orang yang berhenti sebentar untuk sekedar mengabadikan momen, terus melanjutkan perjalanan lagi. Setelah melewati Rawa Gayonggong, selanjutnya kita akan ketemu persimpangan. Nah, persimpangan ini adalah persimpangan yang memisahkan antara jalur menuju traveler yang mau ke Curug Ciberem dan pendaki yang mau mendaki ke arah Gunung Gede Pangrango. Jalur pendakian sendiri masih tetap didominasi oleh bebatuan, tapi kali ini udah gak ada bonus lagi ya, karena jalurnya hanya menanjak dan menanjak. Oh ya, sepanjang jalan gue juga berpapasan dengan beberapa pendaki yang sepatu jebol. Kayaknya ini disebabin oleh kontur bebatuan tadi yang nyebabin sering banget kita kesandung dengan batu dan ujung-ujungnya sepatu jadi korban. And guess what? Pas turun gantian sepatu gue yang jebol. By the way, kalau lo tipe yang males bawa logistik banyak-banyak, nggak perlu khawatir nih, karena sepanjang jalur pendakian bahkan sampai ke puncak nanti kita akan banyak bertemu oleh pedagang-pedagang asongan di spot tertentu. Tapi siapin cash yang agak banyak aja ya, karena harganya cukup lumayan. Untuk gorengan sih masih standar 2000-an, tapi untuk air mineral ukuran sedang tuh sekitar 20.000, sementara rokok tuh hampir 50.000 dan nggak bisa diketeng. Setelah kurang lebih 4 jam melakukan pendakian, kita sampai di objek air panas. Nah, disebut air panas karena ini memang panas beneran ya, dan lo harus hati-hati karena jalurnya licin banget, dan satu-satunya yang memisahkan kita dengan jurang hanyalah tali. Kadang-kadang kita juga perlu gantian nih kalau ada rombongan yang mau turun, karena lebarnya cuma muat buat satu orang aja. Setelah melewati objek air panas, kita akan bertemu dengan pos kandang batu. Nah, dari situ kita bisa pilih mau ngecamp di pos tersebut atau di pos terakhir, yakni pos kandang badak. Gua sendiri lebih prefer di kandang badak karena kalau mau summit ya lebih deket aja. Jaraknya sendiri kalau dari pos kandang batu ke kandang badak tuh kurang lebih 1 jam. Sebaiknya kalau lo udah nemuin lokasi yang cocok di kandang badak, langsung aja diriin tenda karena di situ cukup rame ya di beberapa momen tertentu. Jadi agak susah banget rebutan gitu kalau mau cari spot buat diriin tenda.
sekarang udah udah mau jam 5. Belum tahu kita bakal jalan jam berapa. Secara semalam tuh nggak kuat dan sekarang juga udaranya masih dingin banget. Kayaknya kita bakal mulai naik ke atas dari pos kandang badak ini setelah ada matahari deh. Kita nggak ngejar sunrise untuk kali ini, kita makan safety aja dulu. Rencana awal sebenarnya kita mau start summit jam 4 supaya masih bisa dapetin sunrise. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan, kita nggak mau maksain diri dan better tunggu matahari terbit terlebih dahulu. Akhirnya setelah start jam 6 kita mulai pendakian dari kandang badak menuju puncak. Dan trek dari kandang badak menuju puncak itu benar-benar sudah nggak dikasih landai sama sekali. Dan di satu spot tertentu kalian bisa pilih nih antara jalur alternatif atau jalur biasa. Kalau kalian pilih jalur alternatif, kalian akan ketemu ya sama spot yang udah terkenal banget di kalangan pendaki, yaitu Tanjakan Setan. Untuk mendaki di Tanjakan Setan kalian harus hati-hati banget karena trek ini ekstrim banget, punya kemiringan hampir 90 derajat dan kita harus pakai tali untuk menanjak ke atas. Buat lo yang lewat sini better ditemani oleh orang yang sudah berpengalaman ya, jadi jangan nekat sendirian. Setelah sekitar 3 jam akhirnya kita baru sampai juga ke Puncak Gede. Puncak Gede sendiri berada di ketinggian 2958 di atas permukaan laut dan di bawahnya masih terdapat kawah yang bisa dibilang masih aktif sampai sekarang sih. Terakhir gunung ini erupsi pada tahun 1957 soalnya. Setelah puas di puncak, gue sempetin turun sebentar ke Surya Kencana. Surya Kencana sendiri merupakan salah satu spot favorit juga di sini ya. Berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kawasan ini merupakan dataran seluas 50 hektar yang ditutupi oleh hamparan bunga Edelweiss. Spot ini juga biasanya dijadiin tempat untuk ngecamp oleh pendaki yang mendaki dari jalur putri. Kalau turun tadi sih nggak terlalu lama, cuma 15 menit. Cuman buat balik lagi ke kandang badak, artinya kita harus balik ke puncak lagi. Jadi double summit.